warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Yulianti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi tentang sejarah perkembangan ilmu arud. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu arud. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan ilmu arud, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu definisi ilmu arud dan qawafi. Nah, definisi ilmu arud secara etimologi, kata arud berasal dari kata arida yang berarti melintang atau menghalang, dan secara terminologi, ilmu yang membahas pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Kemudian definisi ilmu qawafi. Secara etimologi, kata qawafi adalah jamak dari qafiyah yang berarti di belakang leher. Dan secara terminologi, ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair Arab yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum mati. Jadi arud itu membahas wazan dalam bait syair sebelum akhir ya. Kalau qawafi itu akhir, bait yang akhir. Nah, selanjutnya ada tokoh ilmu arud dan qawafi. Tokoh pertama atau peletak batu pertama atau orang yang pertama memunculkan ilmu arud adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Azi Al-Basri Syekh Sibawayh. Beliau lahir di Basroh pada tahun 100 Hijriah dan meninggal di Basroh pula pada tahun 170 Hijriah. Kemudian ada latar belakang ilmu arud. Latar belakang ilmu arud itu semuanya dikumpulkan dalam bait syair yang tertera di situ, yang artinya ilmunya Al-Khalil, semoga rahmat Allah selalu diberikan kepadanya. Penyebabnya adalah dukungan masyarakat terhadap Sibawayh. Maka Al-Imam pun pergi bersa'i ke Masjid Al-Haram, memohon limpahan karunia dari penguasa Al-Bait. Ilmu arud menjadi tambahan ilmunya. Ilmu ini pun tersebar dan diterima di kalangan masyarakat. Jadi latar belakangnya Imam Al-Khalil itu sudah mengetahui ilmu arud, kemudian didukung oleh masyarakat. Beliau melakukan sa'i di Masjid Haram dan setelah mendapat petunjuk dari sana, kemudian beliau barulah menjadikan ilmu arud sebagai sebuah ilmu, disiplin ilmu arud yang kemudian diterima dan tersebar di kalangan masyarakat. Baik teman-teman, setelah mengetahui definisi, kemudian tokoh dan latar belakang ilmu arud, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan arud. Jadi sejak pertama kali diperkenalkan oleh Imam Al-Khalil, ilmu arud menjadi ilmu yang mengukur keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab. Hal ini terus berlanjut hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Kemudian setelah itu banyak ulama yang turut memperhatikan perkembangan ilmu arud. Sebagian dari mereka juga ada yang menguraikan kaidah yang diperkenalkan Imam Al-Khalil, kemudian memperluas keterangannya, meringkas, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itulah banyak ulama juga yang menulis ilmu arud. Nah, berikut adalah nama tokoh ulama atau para ulama yang menulis ilmu arud dan berkontribusi dalam sejarah perkembangan ilmu arud. Di antaranya ada Imam Al-Akhfas Al-Awsat sekitar tahun 215 Hijriah, Kemudian Abu Al-Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad pada tahun 285 Hijriah, Ibnu Kisan 310 Hijriah, Ibnu Siraj 316 Hijriah, Ibnu Abdur Rabah 328 Hijriah, Zajazi 340 Hijriah, Sohib bin Ibad pada tahun 385 Hijriah, Abu Al-Fatah bin Jani 392 Hijriah, Jauhari 400 Hijriah, Khotib At-Tirmizi 502 Hijriah, Jama' Khasyari 538 Hijriah, Ibnu Hajib 646 Hijriah, Damamini 827 Hijriah. Jadi sekitar tahun tersebut mereka menulis ilmu arud dan mengembangkannya gitu. Dan bahkan selain mereka, hingga sekarang banyak
tokoh ulama yang mempelajari ilmu arud. Bukan hanya tokoh ulama, tapi orang-orang yang mempelajari sastra Arab dan bahasa Arab pun sekarang sudah mulai banyak dan berkembang. Selanjutnya, faidah ilmu arud. Di sini hanya saya sebutkan 4 saja, karena mungkin sebenarnya bisa lebih banyak, bisa lebih luas lagi keterangannya, tapi saya hanya akan menyebutkan 4 faidah ilmu arud. Yang pertama, membedakan syair Arab dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, membedakan kalimat syair dengan prosa. Ketiga, menghindari kerancauan suatu bahar dengan yang lainnya. Dan keempat, menjaga syair dari perubahan. Jadi itu 4 faidah ilmu arud yang saya ringkas. Karena sebenarnya ada banyak lagi faidah ilmu arud yang bisa kita ketahui selain ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin video kali ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.